Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Walhamdulillah. Naltaqi maratan ukhra fi hadzal liqa' fi liajli ta'allum, yani at-ta'allum al-iftiradi, ya, belajar virtual nggak apa-apa. Tetap semangat, tetap harus selalu aktif, ya, dan tidak cepat menyerah, ya. Insyaallah pada pelajaran ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin Nahwu 1. Jadi Ibu minta kesemangatan kalian dan Ibu minta kepada kalian untuk berkata-kata yang positif demi mempunyai kekuatan yang positif juga. Jadi tolong katakan pada diri kalian bahwasanya Nahwu menyenangkan. Kemudian Nahwu. Semoga ini semua bisa menjadi kekuatan kita semuanya dalam memerangi ketidaktahuan kita, dalam memerangi ketidakmauan kita, dalam memerangi kemalas-malasan kita. Karena kata yang positif akan melahirkan energi yang positif juga. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-murakkab al-isnadi, wal murakkab al-idhafi, wal murakkab al-bayani, wal murakkab al-'athfi. Al-murakkab al-isnadi adalah susunan penyandaran, disebut juga dengan al-murakkab al-jumlah. Karena al-isnadi itu sendiri adalah al-hukmu bisyai'in ala syai'in, meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Jadi ada yang ditetapkan dan ada juga yang diberi ketetapan. Ibu ulangi, ada yang ditetapkan dan ada pula yang diberi ketetapan. Contohnya di sini adalah Zuhairun mujtahidun. Zuhairun adalah orang yang sungguh-sungguh ataupun orang yang rajin. Ada yang ditetapkan, disebut juga dengan al-mahkum bih atau musnadan, atau ada yang disandarkan. Al-mahkum bih artinya yang ditetapkan, musnadan artinya yang disandarkan. Yang disandarkan di sini yang mana? Yang disandarkan di sini adalah mujtahidun. Jadi sifat ijtihad. Kemudian al-mahkum alaih, ada yang diberi sandaran, ada yang diberi ketetapan, atau musnadan ilaih, ada yang diberi sandaran. Pada apa ketetapan ini diberikan? Ketetapan ini diberikan kepada Zuhair. Jadi Zuhair diberi ketetapan sebagai mempunyai sifat ijtihad, yaitu yang sungguh-sungguh. Ibu ulangi, ada yang ditetapkan dan ada yang diberi ketetapan. Al-mahkum bih wa mahkum alaih, atau disebut juga dengan musnadan atau musnadan ilaih. Ada yang disandarkan, ada juga yang diberi musnadan ilaih, ada juga yang dijatuhi sandaran. Baiklah, disebut juga dengan al-murakkab al-jumlah. Jadi susunan yang berbentuk jumlah. Baiklah, macam-macam musnad ilaih. Apa saja yang bisa diberi ketetapan? Apa saja yang bisa diberi suatu sandaran? Ya, al-mahkum alaih atau musnad ilaih. Apa saja? Yang pertama yaitu berbentuk fa'il. Apa itu fa'il? Subjek. Ja'al haqqu. Apa yang diberi ketetapan di sini? Siapa yang diberi ketetapan di sini? Yang diberi ketetapan di sini adalah kebenaran, telah datang suatu kebenaran. Jadi kebenaran di sini adalah musnad ilaih atau mahkum alaih, yang diberi ketetapan. Kemudian selanjutnya yang bisa diberi ketetapan adalah naibul fa'il, yusabut ta'i'una. Orang-orang yang taat diberi ganjaran. Mana yang diberi ketetapan di sini? Yang diberi ketetapan adalah orang-orang yang taat. Kemudian al-mubtada, as-sabru miftahul faraj. Ya, mana yang diberi ketetapan di sini? Yaitu mubtada'nya, yaitu as-sabru. As-sabru di sini adalah yang diberi ketetapan. Kemudian ismul fi'lun naqis.
Kana Allahu aliman. Mana ismu fi'il naqis? Fi'il naqis itu kana wa huwa tuha ya. Kana yakunu kun, sora yasiru sir, asbaha yusbihu asbih dan lain sebagainya. Itu adalah fi'il naqis. Mana di sini ismu fi'ilnya? Ismu fi'ilnya di sini adalah Allah. Jadi Allah itu yang diberi ketetapan sebagai aliman yang maha mengetahui. Kemudian ismul ahruf allati ta'malu amala laisas. Isim-isim huruf yang fungsinya sama seperti fungsi laisa, yaitu tarfa'ul ism wa tansibul khobar, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Contohnya di sini adalah selain laisa, apa di sini? Harfunnya adalah ma Zuhairun kasulan. Mana ismu ma di sini? Ismu ma di sini adalah Zuhairun. Jadi Zuhairun di sini adalah yang diberi ketetapan. Fahim tuh jami'an? Kemudian ismun la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins adalah mempunyai fungsi meniadakan khobar. Jadi jumlah ini tidak memiliki khobar, hanya memiliki isim. Maka disebut la nafiyah lil jins. Ta'malu la nafiyah lil jins amala inna. Amala inna ya. Berarti tansibul ism wa tarfa'ul khobar. Jadi la ilaha illallah. La ilaha. La di sini adalah la nafiyah lil jins. Karena apa? Karena tidak mempunyai khobar dan hanya mempunyai isim. Isimnya di sini apa? Isimnya di sini adalah ilaha. Ilaha di situ adalah isim. Paham tum? La nafiyah lil jins ya, yang meniadakan khobar. Kemudian musnad. Apa saja yang bisa dijadikan ketetapan? Apa saja yang bisa dijadikan ketetapan? Yang pertama adalah fi'il. Seperti contoh tadi di atas, ja'al haqqu. Mana fi'ilnya? Ja'a. Nih, ja'al haqqu. Mana fi'ilnya? Ja'a. Ja'a di sini adalah musnad. Ya, yang ditetapkan. Fi'il. Kemudian yang diberi ketetapan adalah al-haqqu. Fa'il. Kemudian ismul fi'il. Ismu fi'il itu banyak sekali macamnya. Di sini Ibu sudah berikan di slide terakhir, maaf. Ya, ismu fi'il itu ada 3 bentuk ya. Jadi dia penampakannya itu isim, tapi artinya adalah fi'il. Jadi dinamakan ismul fi'il. Ya, wujudnya itu isim, tapi maknanya adalah fi'il. Dibagi menjadi 3 macam. Ada yang bermakna fi'il madhi, ada yang bermakna fi'il mudhari', ada yang bermakna fi'il amr. Ibu contohkan satu di sini ya. Hayhata. Hayhata itu ismi fi'il. Ya, ismu fi'il madhi. Dia wujudnya isim, maknanya adalah ba'uda, jauh. Ya, ba'uda itu jauh. Jauh. Jadi di sini telah jauh ya di sini ya. Jadi di sini wujudnya adalah hayhata isim dan maknanya adalah fi'il madhi yaitu ba'uda. Bisa dipahami? Itu disebut isim fi'il ya. Jadi isim fi'il di sini juga bisa menjadi sesuatu yang bisa ditetapkan ya. Kemudian khabarul mubtada. Tadi ada mubtada ya, as-sabru miftahul faraj. Mana sekarang khabarnya miftahul faraj? Itu adalah khabarnya, bisa menjadi musnad atau bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan. Kemudian khabaru inna. Di sini tadi sudah ada ya, khabaru inna, innallaha alimun. Jadi alimun itu adalah musnad ya, yang ditetapkan, sedangkan Allah di sini adalah musnad ilaih yang diberi ketetapan. Baiklah, selanjutnya sifatun mushtaqqun minal fi'il. Sifat yang diambil dari fi'il. Ya. Ada sifat yang diambil dari fi'il. Contohnya di sini adalah al-haqqu ablaj. Yakni al-haqq wadih yuqalu subhun ablaj ay mushfiqun. Kebenaran itu sesuatu yang jelas ya. Maksudnya jelas di sini itu
seperti diibaratkan seperti masyrik, seperti matahari ketika terang gitu loh, ketika muncul itu kan terang jelas gitu ya. Jadi bisa. Ablaju di sini disebut dari sifat mushtaqah minal fi'il, sifat yang diambil dari fi'il. Ada keterangannya di sini nanti ya. Ibu terangkan di sini. Nah, asyifah mustaqah minal fi'il. Asyifah mustaqah minal fi'il di sini disebut ya. Bisa diambil dari, kalau yang tadi ablaj itu memang dia ala wazni af'al ya. Af'al muannas fu'ala. Jadi ablaj tadi ada ala wazni af'al. Dia adalah sifat yang diambil dari fi'il. Kemudian di sini juga ada atsya itu juga sifat yang diambil dari fi'il. Sifat mustaqah minal fi'il. Jadi biasanya disebut dengan sifat musyabahah bi ismil fa'il. Seperti Hasan ini juga ya. Ya, Sahlun, Syuja', Tawil itu juga sifat mustaqah ya, sifat musyabahah bi ismil fa'il. Jadi sifat yang diambil dari al-haqqu ablaju, sifat yang diambil dari ablaj itu karena dia fi'il di sini karena diambil dari sifat, dia berbentuk sifat tapi diambil dari fi'il gitu ya. Dia bentuknya sifat tapi diambil dari fi'il. Kemudian selanjutnya ada ismun jamid atau mengandung makna sifat mushtaqah. Ismun jamid di sini adalah ismun jamid. Jamid di sini adalah la yukhadu la yasraf atau tidak bisa ditasrifkan. Kalau mushtaqah itu bisa ditasrifkan, kalau jamid tidak bisa ditasrifkan. Ya. Sini mana contohnya? Contohnya adalah sebenarnya contohnya di sini ada al-qaimu bihi asadun ya. Al-qaimu bihi asadun. Jadi yang ditetapkan di sini mana? Yang ditetapkan di sini adalah asadun. Karena dia ismun jamid. Asad itu enggak bisa diambil dari fi'il apa? Enggak ada kan asad? Asad diambil dari fi'il apa? Asad tidak diambil dari fi'il apapun, tapi dia di sini bisa menjadi suatu sifat. Jadi dia ismun jamid yang bisa memunculkan sifat mushtaqah. Ya, bisa memunculkan sifat yaitu adalah apa? Syuja'un, yaitu keberanian. Jadi asad di sini, singa di sini adalah sebagai wujud suatu sifat yang berani. Kalau tadi diambil dari fi'il, kalau sekarang diambil dari ismun jamid. Paham ya? Maaf, di sini ini dulu sebenarnya al-murakkab al-idhofi. Nah, murakkab idhofi gampang. Ini adalah bentuk susunan idhofah ya. Jadi ada mudhof dan mudhof ilaih ya. Ada kepemilikan ya, biasanya disebut juga dengan kepemilikan. Kitabut tilmid. Kitab itu kan sendiri. Coba, kalau sebelum ada tilmid kita tutup dulu ya. Tilmidnya kita tutup. Kita hanya fokus pada kitab. Ketika kita hanya memberikan kitab, nah kitab itu nggak ada yang tahu ini milik siapa kitabnya, ini milik siapa. Nah makanya kita perlu mudhof ilaih untuk tahu ini milik siapa, ya. Untuk tahu ini dinisbahkan ke siapa. Oh itu punyanya si tilmid, punyanya si murid laki-laki. Maka disebut al-kitabut tilmid. Buku itu milik milik murid laki-laki. Contoh yang lain misalnya babul fasli, bab ini babun aja, babun ini babun, pintu ini milik siapa? Oh nggak ada yang tahu. Oh berarti ini harus dinisbahkan ke siapa ini? Pintu ini, oh punya kelas babul fasli, ya. Dan mudhof ilaih itu yang mana? Mudhof itu kitabu, atil midi itu mudhof ilaih, dan mudhof ilaih ya itu selalu kasroh, selalu majrur abadan ya, bentuknya alamatnya adalah kasroh. Kita butil midi kasroh berarti bukunya
murid laki-laki. Ini satu kepemilikan ya, atau satu penisbatan ya. Sekarang al-murakkab al-bayani. Al-murakkab al-bayani itu adalah dua kata yang menjadikan kata kedua penjelas makna pertama. Ibu ulangi, ada dua kata. Kata yang kedua menjadi penjelas kata yang pertama. Contohnya, di sini susunan wasfi, susunan sifat. Faza'atil midu al-mujtahidu. Nah, kata yang kedua mana? Al-mujtahidu ya. Atil-midu, dua katanya mana? Atil-midu al-mujtahidu. Atil-midu kata yang pertama, al-mujtahidu kata yang kedua. Kemudian al-mujtahidu kata yang kedua ini sebagai penjelas makna arti dari yang pertama. Telah menang seorang murid laki-laki. Seorang laki-laki yang apa kok bisa menang? Oh, al-mujtahid yang rajin. Kemudian dua kata lagi berbentuk taukid, ada mu'akkad, ada mu'akkid, ada yang ditegaskan dan ada yang menegaskan. Akramtu tilmiza kullukum. Di sini apa yang menjadi penegas di sini? Saya telah menghormati murid laki-laki apa aja, kulluhum. Oh, ternyata semuanya. Saya menghormati murid laki-laki semuanya. Ya, di sini ada mu'akkad dan ada non mu'akkid. Yang dikuatkan apa? Yang dikuatkan adalah atilmid. Sedangkan yang menguatkan apa? Kata taukid yaitu kulluhum. Terus murakkab badali, badal mubdal minhu. Ja'a khalilun ahuka. Ya. Ja'a Khalil, telah datang Khalil. Oh, ternyata bukan Khalil yang datang, tapi kakaknya Khalil. Jadi di sini ada badalnya yaitu kakaknya yang datang, kemudian ada mubdal minhu yang diganti yaitu Khalil. Nah, ma'tuf sama ma'tuf alaih ini gampang ya, tinggal ngasih harfu ataf di dalamnya itu menyambung ya, nyambung gitu ya, atau hanya untuk menghubungkan. Telah diterima tilmid dan tilmidah alhamda wa sanaa. Jadi para murid laki-laki dan murid perempuan. Nah, wa di sini sebagai ataf. Jadi atilmidu wa tilmidatu di sini adalah sebagai murakkab atfi. Isim fa'il yang tadi ya sama bisa dibaca sendiri. Kemudian tadi ini juga udah. Tolong ini di tugasnya ya. Tugasnya ini dibuat ini. Tolong dikasih syakel. Kemudian tentukan mana 4 murakkab yang Ibu ajarkan tadi. Isnadi, bayani, ya, kemudian sama yang wasfi, atfi, semuanya dicari di 4 ini. Sebelumnya dikasih itu dulu apa namanya itu dapat. Syukran ala husni ihtimamikum, dibuat dalam satu file, diupload ya hari ini di e-academic. Assalamualaikum. Maaf.